Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua dan selamat berjumpa kembali di channel kami, di mana pada kesempatan ini saya akan berbagi kembali kepada teman-teman mengenai tentang bagaimana caranya untuk mengembalikan file yang terhapus di laptop ataupun di PC teman-teman secara permanen. Nah, untuk mengetahui tutorialnya, silahkan teman-teman tonton video ini sampai selesai dan jangan di skip. Kita langsung saja ke tutorialnya. Di sini saya akan tambahkan tab baru di Google Chrome karena saya menggunakan aplikasi Google Chrome dengan tujuan untuk mendownload aplikasinya. Untuk link aplikasinya nanti saya cantumkan di description box, jadi teman-teman tinggal klik link yang ada di deskripsi nantinya. Kita enter. Nah, oke. Ini secara otomatis dia akan terdownload. Proses downloadnya sedang berjalan. Nah, kita tunggu sampai prosesnya selesai. Oke, prosesnya selesai. Untuk aplikasinya ini cukup ringan sehingga proses mendownload aplikasinya itu cepat. Nah, oke, kita minimize untuk aplikasi Google Chrome-nya. Nah, kita masuk ke File Explorer. Di sini kita masuk ke download. Nah, ini merupakan master untuk aplikasi yang akan digunakan untuk mengembalikan file yang terhapus di laptop ataupun di PC kita nantinya. Nah, kita akan menginstal aplikasinya. Klik kanan bagian mouse. Nah, setelah tampil seperti ini, kita klik Run Use Administrator. Kita tunggu proses instalasinya. Setelah tampil seperti ini, karena untuk nama aplikasinya itu Rekuva v1.53 Stop. Nah, kita akan menginstal aplikasinya. Install. Proses penginstalan aplikasinya sedang berjalan, jadi kita tunggu sampai prosesnya selesai. Setelah tampil seperti ini, kita hilangkan centangnya, terus kita run Rekuva. Kita klik, kita next saja, tidak usah dicentang ini. Next. Di sini akan tampil beberapa fitur, yaitu yang pertama Alfile, itu dia dalam bentuk file. Terus nah, untuk picture ketika file yang terhapus itu dalam bentuk picture. Terus yang ketiga itu musik. Terus yang keempat dokumen, video, compress, email. Jadi ini merupakan format file yang akan teman-teman pilih ketika file teman-teman itu terhapus. Jadi untuk secara umum itu kita pilih files. Namun ketika teman-teman mau pilih picture, itu harusnya file teman-teman yang terhapus itu adalah file foto. Jadi kita pilih yang paling atas, yaitu all file. Terus kita next. Nah, di sini akan tampil beberapa fitur juga. I am not sure. Fungsi dari ini yaitu ketika teman-teman tidak mengetahui di mana letak file teman-teman yang terhapus itu. Jadi ini akan melakukan scan secara otomatis untuk mencari letak file yang teman-teman cari. Nah, yang kedua, on my media card. Fungsi dari fitur ini adalah ketika file teman-teman yang terhapus itu ataupun yang hilang itu terletak di flash disk, hard disk, ataupun yang lainnya. Terus yang ketiga, in my document. Untuk yang bagian ketiga ini, ketika file teman-teman yang terhapus itu terletak di bagian dokumen. Nah, yang keempat, in the recycle bin. Bagian ini berfungsi ketika file teman-teman itu terhapus di bagian recycle bin. Yang kelima yaitu in specific location. Fungsi dari fitur ini yaitu ketika teman-teman mengetahui di mana letak lokasi tempat penyimpanan dari file teman-teman yang terhapus itu. Jadi teman-teman bisa gunakan fitur yang terakhir ini. Jadi kita back dulu ini atau kita minimize saja dulu. Saya akan berikan contoh. Misalkan file saya berada di misalkan file skripsi saya itu terhapus. Kita coba hapus filenya. Nah, ini file skripsi saya. Kita delete.
Kita delete. Setelah kita delete, kita minimize. Terus kita masuk ke recycle bin. Biasanya ketika kita habis menghapus file di laptop, biasanya file tersebut tersimpan di recycle bin. Kita hapus juga. Kenapa saya hapus di sini? Agar file tersebut terhapus secara permanen. Jadi tidak ada lagi jalan untuk mengambil kembali file yang sudah kita hapus. Jadi dia sudah terhapus di recycle bin. Nah, kita close recycle bin-nya. Terus kita masuk ke Rekuva, ke aplikasi ini ya. Kita close dulu, terus kita masuk ke aplikasinya. Setelah tampil seperti ini, kita next. Ini kita next. Ini kita pilih yang ini. Terus kita cari di mana lokasi tempat file yang terhapus tersebut. Kita buka. Tempat dari file yang terhapus tadi itu di Terus kita oke. Setelah kita oke kan, langkah selanjutnya adalah kita next. Setelah tampil seperti ini, kita start. Nah, jadi secara otomatis dia akan men-scan file yang terhapus tadi. Nah, ini merupakan file skripsi saya yang terhapus. Jadi bisa kita lihat bahwa ini merupakan file skripsi saya tadi yang terhapus. Nah, oke, kita centang seperti ini karena ada dua file skripsi saya yang terhapus. Terus kita klik recover. Setelah tampil seperti ini, fungsi dari tampilan ini adalah di mana tempat file ini akan kita simpan. Nah, misalkan saya mau simpan kembali di bagian partisi E. Setelah tampil partisi E di sini terbuka, kita buatkan folder baru. Nah, kita tulis skripsi. Oke. Setelah kita pilih skripsi, kita oke kan. Nah, ketika tampil seperti ini, maka teman-teman tinggal klik yes. Oke, setelah tampil seperti ini, kita oke. Nah, kita akan mengecek kembali apakah file yang sudah terhapus itu akan kembali di file explorer laptop ini. Kita buka, terus kita buka di bagian E. Nah, di sini sudah kembali file yang kita hapus tadi. Jadi seperti itu teman-teman, bagaimana caranya kita untuk mengembalikan file yang terhapus secara permanen di laptop ataupun di komputer teman-teman. Buat teman-teman yang sudah menonton video ini, jangan lupa teman-teman mengunjungi video-video saya yang lain, karena mungkin saja di antara video-video yang saya sudah buat terdapat video-video yang bisa bermanfaat buat teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa support selalu channel ini dengan memberikan like, subscribe, dan share video-video yang ada dalam channel ini ke media sosial teman-teman, agar kita bisa saling berbagi keilmuan. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.